Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, dan yang diangkat pagi ini oleh Kompas Bisnis adalah seperti yang ada di belakang saya, yaitu rupiah merosot. Purbaya, waktunya jual dolar Amerika Serikat. Ini mengacu seperti ungkapan Menteri Keuangan Purbaya, ini yang bilang jangan pegang dolar Amerika Serikat, jual saja sekarang. Itulah yang dikatakan dengan tegas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beberapa waktu lalu. Bahkan Purbaya berkelakar agar pemegang dolar berhati-hati dengan penguatan rupiah. Purbaya bilang yang membuatnya optimistis adalah pertumbuhan ekonomi yang membaik akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Lalu hingga kini bagaimana kenyataannya? Apakah nilai tukar rupiah terhadap dolar seoptimis ucapan Pak Purbaya? Kita lihat data. Jawabannya adalah tidak. Dilansir oleh Bloomberg selama sebulan terakhir justru dolar Amerika Serikat terus menguat terhadap rupiah. Pada 12 Oktober 2025 alias sebulan lalu rupiah masih di angka 16.598 per 1 dolar AS. Rupiah sempat menguat pada 28 Oktober senilai 15.833 per dolar. Namun hanya selang satu hari saja saudara rupiah ambruk ke angka 16.562. Dan besoknya pada 30 Oktober 2025 ini rupiah menguat lagi ke 15.935 per dolar Amerika Serikat. Dan hingga penutupan perdagangan pada Rabu sore kemarin, rupiah menyentuh angka paling lemah sejak sebulan terakhir di 16.717 per dolar Amerika Serikat. Tidak berhenti di situ, kabar kurang menggembirakan lainnya adalah ternyata rupiah merupakan salah satu mata uang paling lemah di ASEAN. Kita lihat data berikutnya. Ya, di ASEAN, rupiah menempati peringkat ketiga sebagai mata uang dengan nilai tukar paling lemah terhadap dolar Amerika Serikat, yakni berdasarkan data 12 November kemarin di angka 16.717. Posisi pertama ini mata uang yang terlemah di ASEAN diduduki oleh Vietnam, Dong Vietnam di 26.355 per dolar Amerika Serikat. Dan KIP Laos ini di posisi kedua dengan nilai tukar 21.704 per dolar AS. Sementara rupiah yang terlemah di posisi 3 dan setelah itu ada di posisi 4 yaitu rial Kamboja. Ini senilai 4.018 per dolar. Dan yang kelima adalah Myanmar yang nilai per 1 dolarnya sebesar 2.099. Lalu saudara, dengan performa nilai tukar rupiah yang kurang menjanjikan ini, bahkan kemarin telah menyentuh level terlemahnya selama 1 bulan terakhir, di ASEAN pun menempati posisi 3 mata uang terlemah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa begitu percaya diri, bilang jangan pegang dolar AS, jual saja sebelum rupiah menguat. Berikut pernyataan dari Menteri Keuangan. Nilai tukar 16.500, ini ya, kalau ekonomi kita tumbuh dengan bagus, asing pasti masuk ke sini, investasi asing pasti masuk ke sini. Rupiah pasti akan menguat dengan signifikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pegang dolar sekarang. Sekarang jual aja. Begitu ekonomi jalan, ini menguat dengan signifikan. Lo jual dolar lo ya, lo jual dolar lo ya. Gak punya lo, bohong lo. Lalu sebetulnya ada beberapa hal yang membuat dolar Amerika Serikat akhir-akhir ini perkasa dan menekan rupiah. Tentunya kebanyakan yang mempengaruhi adalah sentimen global, di antaranya yang kami rangkum adalah seperti yang tadi, ada kebijakan dari The Fed, dan juga ada pertambangan, dan juga ada penjualan, dan juga dari global lainnya, pokoknya kebijakan-kebijakan pemerintah dari Amerika Serikat yang memang betul-betul jadi sentimen, termasuk diantaranya, ya, saya akan bacakan yaitu permintaan global terhadap dolar Amerika Serikat yang meningkat, ada shutdown pemerintahan federal Amerika Serikat, ada juga Amerika Serikat yang merilis data tenaga kerja dan pengangguran meningkat, dan terakhir ada The Fed yang ragu pangkas suku bunga. Jadi ketidakpastian di Amerika Serikat ini membuat para investor di dunia memborong dolar. Dan kita juga lihat di data selanjutnya saudara, ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang bilang
akan merevisi aturan devisa hasil ekspor alias DHE khusus sektor sumber daya alam. Tujuannya agar lebih efektif dan berdasarkan data neraca perdagangan selama 2024, sektor terkait SDA yang wajib melaporkan DHE memiliki pangsa 62,7% dari total ekspor senilai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nih kalau kita lihat sektornya apa saja, ada pertambangan ini sebesar 102,8 miliar dolar, ada perkebunan sebesar 46,7 miliar dolar, kehutanan 10, miliar dolar, dan terakhir ada perikanan 6 miliar dolar Amerika Serikat. Tingkat kepatuhan eksportir memboyong dolar hasil ekspor ke dalam negeri, kata Bank Indonesia, sudah sampai 95%. Bahkan tingkat konversi falas ke rupiah ke sistem keuangan ini mencapai 78,2%. Saudara, kita bahas tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi. Apa faktor pemicunya? Lalu mengapa rupiah masih ambruk meski devisa hasil ekspor mencapai lebih dari 90%? Kita langsung berbincang dengan dua narasumber melalui saluran Zoom. Ada Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede dan juga analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Ian. Saya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Ini Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang mumpung rupiah loyo jangan pegang dolar dulu, jual aja gitu. Apakah Anda setuju dengan yang disebutkan oleh Pak Purbaya? Ya tentunya kalau kita melihat dalam hal ini kebutuhan dolar, ya memang kebutuhan dolar bagi pelaku usaha itu kan biasanya akan cukup tinggi ya, biasanya pada tiap kuartal untuk pembayaran impor dan juga biasanya utang luar negeri. Dan itu juga biasanya terjadi juga dari sisi pemerintah. Dan kalau kita lihat nanti biasanya menjelang akhir tahun biasanya memang akan ada tadi ya kebutuhan dolar juga di akhir tahun. Namun di luar itu memang bagi masyarakat luas yang memang tidak ada exposure terhadap falas, ya memang sebaiknya buat apa memegang dolar ya, karena tentunya kita melihat bagaimana upaya-upaya kontribusi kita sebagai pelaku ekonomi, termasuk juga masyarakat untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Kalau memang sekiranya tidak ada urgensinya untuk memegang dolar ya buat sebaiknya memang arahan dari Pak Menkyu itu sebaiknya juga dilakukan ya oleh masyarakat luas, karena kembali lagi fluktuasi dari nilai tukar rupiah ini tentunya akan cukup mempengaruhi ya buat para pelaku usaha khususnya yang memang memiliki exposure pada bahan baku impor ya seperti itu. Oke, artinya ini tergantung dengan kebutuhan dari warga ataupun investor ya. Berapa besar urgensinya untuk menjual dolar, memang apabila butuhkan silakan jual, tapi memang kalau tujuannya investasi jangka panjang juga tidak apa-apa untuk disimpan begitu ya, Pak Joshua. Kemudian ini rupiah kan terus melorot terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat ke posisi terpuruk begitu di penutupan perdagangan di hari kemarin. Apakah ada kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi ataukah ada penyebab lain menurut Anda? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara saat ini ya, vulnerability score data-data indikator makro Indonesia, sebagian besar datanya masih dalam kondisi yang cukup solid ataupun resilient dari sisi fiscal deficit, dari sisi current account deficit, inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup cukup baik, rata-rata dalam 3 kuartal terakhir tahun ini di kisaran 5%, sehingga belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa fundamental ekonomi kita mengalami tren yang memburuk ya. Dan kalau kita bandingkan bahkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, justru vulnerability skornya Malaysia itu lebih buruk dibandingkan jauh lebih buruk dibandingkan Indonesia. Sehingga memang meskipun memang kita melihat bahwa sampai dengan awal November ini investor asing masih terlihat masih keluar ya dari pasar obligasi. Kalau kita melihat dalam 2 bulan terakhir ini dari bulan September itu kurang lebih sekitar 4,6 billion US dollar ya kepemilikan asing di dalam SBN ini menurun. Namun di sisi lainnya kalau kita melihat dalam hal kepemilikan ataupun investor asing justru mencatatkan net buy di pasar saham. Dan ini juga kami pikir ini juga sangat sejalan juga dengan kebijakan pro growth dari pemerintah ya. Tentunya makanya ini direspon positif juga oleh para investor di pasar saham. Meskipun memang tentunya dalam hal di pasar SBN ataupun pasar obligasi tentunya investor masih meskipun memang kalau kita melihat Pak Menkyu pun juga sudah mengonfirmasi sebenarnya bahwa fiscal deficit ini akan tetap dijaga disiplinnya di bawah 3% terhadap PDB. Sehingga mestinya
momentum ini pun juga sekalipun memang tadi investor asingnya keluar dari pasar obligasi, mestinya para investor domestik ini memanfaatkan momentum ini untuk mengoleksi ISBN karena kalau kita melihat dalam hal inflasi dan juga dalam hal fiskalnya ini akan tetap terjaga dan juga fiskalnya akan lebih akseleratif ke depannya sehingga supposed to be kalau kita bicara dalam hal ini pasar obligasi mestinya ini masih akan menunjukkan tren positif ya dan apalagi kalau kita melihat dalam jangka pendek menengah ini Bank Indonesia dan juga Bank Sentral Global diperkirakan masih akan membuka peluang untuk memangkas suku bunganya sehingga ini pun juga akan berdampak positif juga ya untuk pasar obligasi. Oke Pak Joshua, jika secara fundamental ekonomi Anda katakan belum memburuk, lalu apa saja faktor pemicu dari melemahnya rupiah ini? Ya, tentunya ini kami melihat masih dari sisi global ataupun eksternalnya ya, masih berkaitan dengan ketidakpastian kemarin kan government shutdown di Amerika Serikat. Government shutdown di Amerika Serikat ini pun juga berimplikasi kepada ketidakpastian bagaimana arah suku bunga Amerika Serikat dan dalam jangka pendek ini. Sehingga makanya terjadilah penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global sehingga berimbas juga lah kepada mata uang Asia termasuk rupiah. Sehingga itulah yang menyebabkan mengapa terjadi penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah. Dan namun yang tadi kami sampaikan lagi bahwa kalau kita melihat dari sisi domestiknya, data-data terakhir kemarin data indeks kepercayaan konsumen Bank Indonesia dan juga survei penjualan eceran dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada terjadi pembalikan arah ekonomi di bulan Oktober sehingga ini menjadi tanda-tanda positif juga buat perekonomian kita khususnya di kuartal keempat dan ini akan menjadi dasar basis yang cukup positif khususnya untuk memasuki 2026 sehingga tentunya ini akan memberikan optimisme baru lagi bagi para investor untuk lebih confident lagi di pasar keuangan domestiknya. Oke, kita ke Pak Ajib. Pak Ajib, bagi pengusaha seberapa besar dampak pelemahan rupiah ini? Ya, tentunya sebagai pengusaha Mas Ian itu ingin adanya namanya stabilitas. Karena buat pengusaha sangat penting kita buat proyeksi-proyeksi dan orientasi keuangan baik jangka pendek maupun jangka menengah dan besar jangka panjang ke depan. Nah, dan kalau kita lihat bagaimana tingkat suku bunga nilai tukar rupiah yang mencapai lebih dari 16.000 sebenarnya tadi Mas Joshua Pardede sudah menyampaikan bahwa ini relatif masih sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita. Dan kalau kita lihat menarik memang profil seorang Menteri Keuangan sekarang Mas Ian yang ingin terus memacu pertumbuhan ekonomi. Dan dalam konteks pertumbuhan itu dan dalam konteks pertumbuhan yang ingin dipacu lebih tinggi tentunya berdampak pada inflasi yang cukup eskalatif. Makanya kalau kita lihat kemudian di inflasi kita mencapai 2,8%, di mana itu lebih tinggi dari target kita secara konservatif di angka 2,5%. Walaupun sekali lagi 2,5% di Indonesia itu masih bisa plus minus 1%. Nah, artinya kemudian indikator-indikator domestik kita sebenarnya masih menunjukkan penguatan seperti yang disampaikan oleh Mas Joshua tadi. Memang kemudian kalau kita sandingkan dengan terus bagaimana faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pelemahan nilai rupiah, ini lebih cenderung kepada faktor global. Tadi Mas Ian sampaikan di awal bahwa di Amerika sendiri juga sedang mengalami tekanan pengangguran yang cukup tinggi. Sehingga kemudian suku bunga The Fed itu yang sekarang di angka 4%, itu tadinya ada konsensus para ekonom akan turun sampai dengan 3,75% sebenarnya menjelang akhir tahun 2025 ini. Tapi The Fed pun kemudian ragu untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan karena mereka ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka juga lebih eskalatif karena sekali lagi juga untuk mengurangi pengangguran. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian menjadi sebuah trigger rupiah cenderung fluktuatif di angka 16.700, 16.690 dan lain-lain. Tapi yang diharapkan oleh dunia usaha Mas Ian adalah bagaimana pemerintah lebih bisa mendorong stabilitas nilai tukar rupiah sehingga lebih stabil dalam kita membuat proyeksi ekonomi. Demikian Mas Ian. Oke, artinya berarti Pak Ajib ini meski rupiah melemah, pengusaha masih optimis karena melihat tadi indikator-indikator domestik? Ya, sampai dengan akhir tahun kita masih cukup optimis karena kalau kita lihat termasuk tingkat hutang pemerintah juga masih di bawah proyeksi awal karena proyeksi awal kita di angka 600 triliun dalam tahun ini masih di bawah 3%. Dan sekarang baru sekitar 400 triliun Mas Ian. Jadi dalam konteks moderasi ekonomi pengusaha cukup optimis dengan program-program pemerintah. Oke, Pak Joshua, ini juga yang turut menjadi pertanyaan.
Apakah pelemahan yang terus-menerus terjadi ini sudah menjadi warningkah bagi pemerintah atau konteksnya ini impor dan juga utang falas kita? Ya, kalau kita bicara dalam hal ini sensitivitas ya nilai tukar, pelemahan nilai tukar ini terhadap khususnya APBN tentu dalam hal ini APBN 2025 yang masih dalam tahun berjalan ini tentunya akan tetap ada ya dampaknya ataupun sensitivitas analisisnya pun juga sudah tertera dalam APBN 2025. Namun demikian tentunya dengan adanya pelemahan rupiah ini akan berdampak tadi kepada tambahan beban subsidi ya baik itu subsidi BBM ataupun subsidi yang lain-lainnya. Namun dan juga termasuk juga pembayaran utang luar negeri. Namun kalau kita bicara dalam hal ini dalam hal ini bagaimana postur APBN sejauh ini kami tetap melihat bahwa postur APBN Indonesia masih dalam pagar yang masih manageable gitu ya. Sehingga harapannya ini tidak sampai mempengaruhi signifikan kinerja dari sisi fiskal pemerintah Indonesia, terutama juga dalam hal pengelolaan utang ke depannya, karena kami meyakini bahwa sampai dengan sejauh ini pun juga sebagian besar lembaga rating internasional masih menetapkan Indonesia sebagai investment grade ya, sehingga karena lembaga pemeringkat internasional menilai bahwa pengelolaan utang, terutama juga dengan berbagai kondisi global, termasuk juga dengan dinamika pergerakan nilai tukarnya, ini dinilai bahwa pengelolaan nilai tukar, pengelolaan utang pemerintah masih relatif baik. Dan di samping itu pun juga pelaku pasar pun juga tidak perlu khawatir karena Bank Indonesia selalu berada di pasar ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan triple interventionnya, lalu juga dengan open market operation yang pro market ya tentunya dengan langkah-langkah kebijakan inilah diharapkan dan juga kalau kita bicara dalam hal ini cadangan devisa ya cadangan devisa pun juga di data terakhir bulan Oktober kemarin ini pun juga menunjukkan tren peningkatan ya sehingga memang dan mendekati 150 billion US dollar sehingga ini cukup ample ya ataupun memadai untuk bisa meredam ataupun mengabsorb tadi dinamika yang terjadi dalam hal ini pergerakan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Yang turut jadi sorotan sejak lama ini Pak Joshua dan juga Pak Ajib terkait dengan devisa hasil ekspor dengan kepatuhan di atas 90%. Apakah DHE ini akan direvisi oleh Menke ataupun DHE ini akan direvisi oleh Menke dan apakah DHE ini belum optimal mencegah kejatuhan rupiah? Namun jawabannya tahan dulu, sesaat jeda kami kembali tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Devisa hasil ekspor sumber daya alam ini ada dengan kepatuhan di atas 90%. DHE ini akan direvisi oleh Menteri Keuangan. Lalu apa kata Menteri Keuangan terkait rencana ini? Berikut statement dari Menteri Keuangan. Poin-poin aturan DHE SDA ini kan sedang dalam diskusi yang jelas kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pamrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi belum bisa kita umumkan. Ya, kita kembali bergabung dengan sejumlah narasumber. Saya ke Pak Joshua. Tadi kita sempat membahas terkait dengan DHE ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Purbaya tadi. Ini terkait dengan kepatuhan DHE ini di atas 90% dan kemudian juga akan direvisi. Apakah menurut Anda DHE ini belum optimal mencegah kejatuhan rupiah? Saya pikir memang kalau kita melihat dari sisi kinerja DHE, ini kita juga perlu lihat bagaimana kinerja ekspor kita ya, khususnya ekspor SDA yang mungkin agak sedikit terpengaruh juga oleh harga komoditas global yang juga dipengaruhi juga oleh kondisi global ya terkait dengan pelambatan Tiongkok dan juga perlambatan ekonomi global di tahun ini. Sehingga tentunya kalau kita bandingkan dengan puncak kinerja ekspor kita 2022 pada saat harga komoditas lagi tinggi-tingginya tentunya ini terjadi normalisasi. Sehingga tentunya puncak ekspektasi momentum kita bisa mendapatkan DHE yang cukup optimal pada tahun 2022 itu kan juga tentunya tidak setinggi pada tahun 2022. Namun juga kalau kita melihat bagaimana sih dari sisi realisasi DHE sendiri sejauh ini saya melihat bahwa
sekalipun memang tadi realisasi ataupun compliance-nya mendekati lebih dari 90%, meskipun memang tadi dari sisi rupiahnya pun juga sebenarnya penempatan DHE itu sudah cukup bagus ya untuk bisa mendorong tadi meningkatkan suplai falas dalam negeri. Ya, namun tadi di saat bersamaan kami juga melihat tadi bahwa terjadi outflow di sisi pasar keuangan khususnya pasar obligasi. Sehingga sekalipun tadi ada dari sisi DHE-nya masuk, tapi di sisi pasar keuangannya tadi khususnya di pasar obligasi terjadi outflow ya sekitar 4,6 miliar US dollar. Sehingga makanya mungkin efek dari DHE tersebut itu akhirnya tersamarkan ya karena terjadinya outflow dari pasar obligasinya itu sendiri. Namun kami tetap melihat dengan inisiatif dari Pak Menkyu untuk sekiranya memang ada mau melakukan revisi lebih lanjut lagi terkait dengan PP 8 nomor 2025 yang sebenarnya juga baru direvisi oleh pemerintah dalam ini Menko, tentunya sah-sah saja dan tentunya ini diharapkan tetap bisa memberikan dan perlu diajak juga diskusi oleh pelaku usaha khususnya para eksportir sehingga jangan sampai ini memberatkan dan juga tetap memberikan insentif ya kepada para eksportir SDA sehingga produktivitas dari kebijakan ini bisa kita tarik, bisa kita rasakan ya dampaknya kepada stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Oke Pak Joshua, jika Anda tadi menyebutkan bahwa ini menambah supply, lalu mengapa cadangan devisa kita seolah-olah nggak kemana-mana? Apa yang salah? Ya, tadi nggak kami sampaikan bahwa sekalipun tadi DHE-nya masuk, tapi di sisi lain di saat bersamaan pun juga terjadi capital outflow dari sisi pasar S-bond ataupun obligasi. Dan ini tentunya kalau kita melihat terjadi mulai 3 bulan terakhir ini ya. Kalau kita bandingkan dari awal tahun itu terjadi inflow cukup besar di pasar obligasi, namun dan di saat bersamaan pun juga pasar sahamnya terjadi outflow, namun terjadi perubahan shifting ataupun minat asing saat ini cenderung berubah ya yang tadinya dia masuk kepada obligasi sekarang mungkin sebagian masuk kepada pasar saham tapi itu masih sebagian karena inflows yang cukup besar deras dari awal tahun di pasar obligasi ini belum sepenuhnya translate kepada inflows yang cukup besar di pasar saham gitu ya sehingga karena tadi masih ada wait and see terkait dengan bagaimana undang-undang keuangan negara yang masuk dalam prolegnas 2026 sehingga ini masih menyisakan wait and see dari sisi investor asing apakah fiscal deficit ini masih akan tetap dijaga atau tidak meskipun memang Pak Menkyu sudah mengonfirmasi bahwa fiscal deficit tetap akan dijaga tapi tentunya ini persepsi dari investor asing ini tentunya harus dikonfirmasi ataupun perlu dijelaskan kembali lagi ya oleh pemerintah agar confidence level dari investor asing ini bisa kembali pulih sehingga inflows di pasar S-bond atau pasar obligasi bisa kembali meningkat lagi sehingga efek dari DHE tadi itu tidak tersamarkan oleh keluarnya dana asing di pasar obligasi sehingga harapannya dari sisi cadef kita pun juga akan kembali meningkat lagi. Oke, Pak Ajib, apakah Anda sepakat dengan tadi yang disebutkan oleh Pak Joshua ataukah ada pendapat lain terkait dengan cadangan devisa kita yang nggak kemana-mana? Tadi disebutkan adanya capital outflow. Oke, saya akan menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Joshua. Jadi begini, Mas Ian, bahwa ada beberapa sektor yang akan mempengaruhi bagaimana tingkat nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah real sektor. Kalau real sektor berarti hubungannya nanti dengan kegiatan ekspor impor kita yang nanti dengan kebijakan-kebijakan DHE. Yang kedua adalah pasar keuangan. Karena pasar keuangan kita itu setiap hari kira-kira dari jam 7 pagi sampai dengan 5 sore itu kira-kira perputaran uang lebih dari 10 triliun setiap hari. Sehingga kemudian juga akan sangat efektif mempengaruhi nilai tukar rupiah ketika kemudian terjadi banyak outflow, capital outflow dalam bentuk valuta asing. Kemudian yang ketiga berbicara neraca keuangan. Karena memang neraca keuangan kita di tahun 2025 ini, Mas Ian, itu kita membayar hutang itu sekitar 800 triliun tahun ini yang termasuk sebagian juga falas. Oke, sekarang kita fokus ke real sektor yang terkait dengan DHE. Di mana kemudian Menteri Keuangan kita lihat mengusulkan dan memberikan usulan kepada pemerintah, kepada presiden itu kita harus rinci dulu. Usulannya itu adalah bentuk PMK atau bentuk peraturan presiden. Karena bisa aja Menteri Keuangan ingin memberikan usulan kepada presiden untuk merubah PP-nya. Tadi Mas Joshua juga menyampaikan bahwa PP kita ini kan juga baru direvisi di bulan Februari kemarin. Di mana PP yang berulang PP nomor 8 tahun 2025 yaitu tentang kebijakan-kebijakan dan insentif yang diberikan pada eksportir yang menaruh uangnya dalam bentuk devisa hasil ekspor.
ekspor. Tapi kemudian perlu kita rinci lagi, apakah Menteri Keuangan juga ingin merevisi PMK-nya? Karena di PMK itu yang menyebutkan dan mewajibkan itu harus 100% DHE harus ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia, kecuali untuk minyak dan gas. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga perlu kita exercise lebih lanjut bagaimana usulan-usulan pemerintah yang memberikan deviasi kebijakan terhadap DHE ini. Tapi dari dunia usaha melihat Mas Ian bahwa sebenarnya DHE ini cenderung masih efektif kok. Dan ini kan juga butuh bauran kebijakan bukan hanya dari Kementerian Keuangan, tapi juga dari Bank Indonesia misalnya. Ketika misalnya DHE dijadikan back to back kolateral, itu seharusnya kita mendapatkan insentif bunga misalnya. Nah itu kan masuk ke ranah peraturan presiden, nggak hanya cukup ranah peraturan Menteri Keuangan, karena PMK hanya mengatur kebijakan fiskal. Sedangkan kebijakan moneter harus diatur melalui peraturan BI ataupun peraturan pemerintah melalui presiden. Kira-kira demikian Mas Ian. Jadi sekali lagi bauran kebijakan baik fiskal moneter ini yang dibutuhkan untuk kita memperkuat struktur nilai tukar rupiah. Itu yang diharapkan oleh dunia usaha, Mas Ian. Oke Pak Ajib, ini kan Pak Purbaya akan merevisi soal aturan DHE ini agar lebih efektif, sebutkannya agar lebih efektif. Apakah Anda melihatnya ada yang kurang efektif saat ini? Sebenarnya ini yang tadi kita sampaikan Mas Ian. Pak Purbaya ini akan merevisi PMK-nya atau memberikan usulan untuk merevisi PP-nya. Karena ini nanti domainnya akan berbeda. Kalau misalnya memberikan usulan terhadap revisi PP-nya misalnya, ya udah biar bagaimana devisa itu efektif terhadap perputaran ekspor impornya misalnya harus diberikan, kalau kemudian dunia usaha butuh uang nih sehingga perlu meminjam dalam bentuk mata uang rupiah, maka harusnya spread marginnya juga lebih kecil misalnya. Nah, kondisi ini yang akan memberikan dampak efektivitas uang yang ditaruh di menjadi bagian DHE ini untuk kemudian tetap berputar di sistem keuangan Indonesia dan membuat perputaran ekonomi ekspor impor kita juga tetap efektif. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan Apindo, karena dari awal Apindo memberikan usulan sejak awal tahun ketika usulan DHE 100% ini akan dikeluarkan Mas Ian, agar bagaimana uang yang menjadi hasil ekspor ini efektif untuk memutar transaksi perdagangan dan mendorong real sektor untuk bisa lebih eskalatif. Ini yang menjadi concern dari Apindo, Mas Ian. Oke, kalau dari Pak Joshua seperti apa? Apa yang perlu direvisi oleh Menteri Keuangan terkait dengan DHE ini agar lebih efektif? Ya mungkin kalau kita melihat dari sisi tadi, karena tadi minta izin kepada Seskap ya, mungkin ini ataupun Septek mungkin lebih kepada tadi mungkin revisi PP-nya tadi yang sampaikan Pak Ajib ya, apakah ini revisi PP-nya ataupun justru malah PMK-nya. Tapi kalau tadi sekiranya PP-nya kemungkinan besar tadi adalah mungkin tadi ada beberapa klausul dalam PP 8 2025 ini yang mungkin dirasa ataupun dinilai oleh Pak Menkyu belum begitu efektif gitu ya, sehingga saya pikir ini pun juga sah-sah saja ya, karena kalau misalkan beliau pun juga melihat bahwa penerimaan dari sisi ekspor jadi berkurang, tentunya akan menjadi apa namanya, beliau pun juga bisa menyatakan ada ataupun bisa memberikan masukan ya tentunya. Dan menurut saya mungkin beberapa masukannya terkait juga dengan insentif ya, ataupun mungkin misalkan periode waktu yang 12 bulan itu mungkin terlalu panjang mungkin ya, kalau kita melihat dari berbagai dari berbagai survei ataupun berbagai diskusi yang ada, dari awalnya 3 bulan menjadi 12 bulan itu kan tentunya shiftingnya juga cukup panjang ya tenornya. Jadi tentunya mungkin perlu ada apa namanya transisi dulu ya, mungkin dari para eksportir sendiri agar tadi penempatannya bisa lebih lebih smooth lagi. Dan ditambah lagi juga mungkin misalkan ada tambahan insentif lebih lanjut agar tadi compliance-nya bisa mencapai 100%. Dan di samping itu pun juga selain itu mungkin penambahan dari instrumen-instrumen penempatan dari para eksportir untuk penempatan DHE-nya pun juga mungkin harus ditambah lagi agar tadi variasi ataupun dari sisi pilihan-pilihan dari para investor ataupun para eksportir untuk menempatkan dana-dananya DHE tersebut di dalam negeri pun juga bisa lebih bervariasi, banyak pilihan gitu ya, sehingga itu mungkin yang bisa yang bisa dimasukkan dari menjadi masukan dari Pak Menko sendiri kepada PP 8 2025 ini. Oke, Pak Joshua terakhir, dan ini mungkin ini juga yang dinantikan oleh para investor yang memegang dolar begitu. Proyeksi Anda nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga akhir tahun ini seperti apa? Ya, kalau kita bicara dengan ekspektasi bahwa government shutdown di Amerika Serikat akan segera berakhir gitu ya, karena
Demokrat pun juga akhirnya akan sedikit menyerah kepada Republikan, dan ini artinya bahwa data-data dari US yang sebelumnya kemarin tertunda ini akan segera dirilis, sehingga arah penentuan dari suku bunga Amerika Serikat pun juga akan lebih terbuka lagi ya, sehingga dan kalau kita melihat dari beberapa leading indicatornya bahwa data ekonomi Amerika Serikat cenderung mengalami pelemahan, sehingga kami tetap melihat bahwa ada peluang kembali lagi penurunan suku bunga di Amerika Serikat ya, di sisi akhir tahun ini setidaknya 25 basis poin, sehingga ini akan tetap memberikan ruang kembali lagi untuk adanya pelemahan dari sisi dolar Amerika Serikat terhadap mata uang globalnya, termasuk juga rupiah, sehingga kami tetap melihat bahwa dan di samping itu juga dalam sisi fundamental ekonomi kita pun juga masih tetap resilient dan kuat ya, sehingga kami tetap melihat bahwa nilai tukar rupiah masih berada dalam kisaran 16.300 sampai dengan 16.500 hingga akhir tahun ini. Ya, berarti masih ada ruang untuk pelemahan dolar dan juga tentunya ini akan berefek terhadap penguatan rupiah. Terima kasih narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis, Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, dan juga Pak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo. Sehat selalu.